Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah sekalian, malam ini kita akan memulai membaca kitab Asrorus Shaum. Jadi kitab yang sebelumnya kita baca, kita tunda dulu karena kita mau masuk bulan suci Ramadan. Jadi mulai malam ini, kemudian nanti malam minggu ketiga, lalu malam Senin pertama di bulan Maret, di bulan April, insya Allah kita akan habiskan secara umum pembacaan kitab Asrorus Shaum, rahasia-rahasia puasa, karangan dari Al-Imam Al-Ghazali. Jadi selama puasa 3 kali kita ini sampai nanti tanggal awal bulan April, insya Allah kita akan bahas mengenai ragam puasa saum, dan ini mudah-mudahan menjadi bekal untuk kita menjalani ibadah puasa. Kitab ini namanya Asrorus Shaum, diambil dari kitabnya Al-Imam Al-Ghazali, yaitu Ihya Ulumuddin. Di dalam kitab Ihya itu ada bab tentang Asrorus Shaum, rahasia-rahasia puasa. Jadi kita ambil khusus berkenaan tentang puasa saja. Dan ini kita akan baca, kita akan jelaskan secara general. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu fadli shaumi wa targhibi fihi. Penjelasan mengenai keutamaan puasa dan dorongan anjuran di dalam berpuasa. Puasa itu rubu'ul iman. Puasa itu 1/4 daripada iman. Sebagaimana di dalam hadis baginda Rasulullah bersabda, as-saumu nisfus sabri was-sabru nisful iman. Puasa itu setengah dari sabar, sedangkan sabar itu setengahnya dari keimanan. Jadi puasa itu setengahnya dari kesabaran, kesabaran setengahnya dari iman. Berarti puasa itu 1/4-nya keimanan, 1/4-nya iman adalah puasa. Kemudian puasa juga adalah ibadah yang khosyatin nisbah ilallahi ta'ala. Dia ini khusus dinisbatkan, dihubungkan kepada Allah Subhanahu wa taala ketimbang ibadah-ibadah yang lain. Ini berdasarkan hadis Nabi juga yang sering kita dengar, kullu hasanatin bi asri amsalihha ila sab'i mi'ati dhafin. Setiap kebaikan itu ganjarannya adalah 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ada orang nyumbang 10.000, ya tinggal dikali 10 kali lipat sampai maksimal 700 kali lipat. Ada orang sholat sunnah 2 rakaat, itu maka kemudian dikalikan kebaikannya itu dikalikan 10 kali lipatnya sampai maksimal 700 kali lipat. Illa sauma illa siyama, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzibi. Puasa itu adalah untukku, aku sendiri yang akan membalas. Khusus untuk puasa nggak ada 10 kali lipat, tidak ada 700 kali lipat. Langsung Allah sendiri yang akan membalas. Ini juga seperti firman Allah,
innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang itu sempurnakan pahalanya bighairi hisab, dengan tanpa perhitungan. Sementara tadi puasa itu sebagian daripada kesabaran. Nah, kefadilahan yang lain kata Imam Al-Ghazali adalah seperti yang disabdakan juga oleh baginda Rasulullah, dan ini sangat sering juga kita dengar hadisnya. Wallazi nafsi biyadi. Rasulullah sampai bersumpah nih, demi zat yang diriku ada di genggamannya. Sampai bersumpah Nabi ini, demi zat yang diriku ada di genggamannya. Lahulufu fammis shaimi atyabu indallahi min rihil misik. Baunya mulutnya orang yang puasa lebih wangi, lebih baik. Indallah, lebih baiknya itu indallah, di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Kalau di sisi manusia mah nggak baik gitu. Di sisi Allah, baunya mulutnya orang berpuasa itu lebih baik di sisinya Allah min rihil misik, daripada bau misik. Bau misik itu saat itu ya. Kalau misik yang asli ya minyak wangi yang paling enak ya misik itu. Tapi misik yang asli ya, bukan misik yang enggak asli. Yaqulullah azza wa jalla, Allah sendiri berfirman, innama yazaru sahwatahu wa ta'amahu wa sarabahu min ajli. Mereka itu meninggalkan sahwatnya, nggak mau kumpul sama istrinya, meninggalkan makanannya, meninggalkan minumannya, min ajli, karena arahku, karena memang ridho kepadaku. Fasaumuli wa ana ajzibi, maka puasanya dia adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalas. Ini udah menjadi puncak daripada ma'rifati fadli puasa, mengetahui keutamaannya puasa. Ini puncaknya dah. Mau apa lagi sudah? Puasa itu udah miliknya Allah sudah. Sampai bau mulutnya kita aja itu udah lebih wangi, lebih baik daripada baunya minyak misik. Bahkan dikatakan lil jannati babun yuqalu lahu ar-royan. Di surga itu ada pintu yang dikenal dengan pintu royan. La yadhuluhu illa shaimun. Gak bisa masuk ke situ kecuali orang-orang yang puasa. Yang bisa masuk itu, yang bisa mengakses pintu itu adalah puasa. Ini artinya jaminannya orang yang sudah puasa, dia mungkin tidak masuk dari bab sodakoh, dia mungkin tidak masuk dari bab sholat, tapi dia bisa masuk dari babnya puasa yang dikenal dengan royan. Bahkan baginda Nabi menjanjikan siapapun orang yang berpuasa, maka dijanjikan oleh baginda Nabi dia akan ketemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka siapapun orang yang berpuasa karena Allah, maka dia akan ketemu secara bahagia dengan Allah Subhanahu wa taala. Lis-shaimi farhatani. Orang puasa itu punya dua kebahagiaan. Farhatun inda iftarihi, bahagia ketika berbuka puasa. Wa farhatun inda liqa'i rabbihi, dan yang kedua bahagia ketika ketemu dengan Tuhannya. Jaminannya orang yang puasa itu dia akan ketemu, dia akan bersama langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, innallaha ta'ala yubahi malaikatahu bisabil abid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membanggakan kepada para malaikatnya atas seorang pemuda yang ahli ibadah. Fayaqulu ayyuhas sabu at-tariku sahwatu li ajli al-mumazzilu sababahuli. Wahai pemuda yang meninggalkan sahwatnya karena aku, yang menggunakan kepemudaannya itu untukku, anta indi kaba'di malaikati, engkau di sisiku seperti sebagian dari malaikatku. Orang-orang muda, anak-anak muda yang mau puasa, yang mau taraweh,
maka itu sederajat sudah dia dengan para malaikatnya Allah. Anta indi kaba'di malaikati. Engkau itu di sisiku, kata Allah, seperti sebagian malaikatku. Jadi ini kita ini masih muda-muda, besok puasa, kemudian mau taraweh, mau tadarus, mau ngaji, mau tetap zikir. Itu kata Allah, engkau sudah sama seperti malaikatku. Seperti malaikatku. Kok orang tua itu tidak? Kalau orang tua ada hadisnya yang lain. Kalau ini bukan, tidak terkait ini. Kenapa? Orang tua mah ya mau ngapain lagi? Kalau anak muda kan gangguannya lebih hebat. Tenaganya masih kuat. Kemudian dia bisa kemana. Gangguannya masih besar. Syahwatnya juga masih besar. Nafsunya masih besar. Kemudian dia mau itu ninggalin itu semua untuk puasa dan tahajud, untuk taraweh. Segitulah dia kedudukannya di sisi Allah. Hadirin sekalian, jamaah sekalian, puasa ini juga katanya Imam Al-Ghazali punya tingkatan yang mulia sekali di sisi Allah karena dua alasan, kata Imam Ghazali. Alasan yang pertama, kenapa puasa ini punya derajat tertinggi, punya derajat khusus, punya posisi khusus, punya kedudukan khusus di sisi Allah. Kata Al-Ghazali alasannya dua. Yang pertama, anna sauma kafun wa tarkun wa huwa fi nafsihi sirrun. Puasa itu menahan dan meninggalkan, dan puasa itu rahasia yang ada di dalam dirinya sendiri. Laisa fihi amalun yusahadu. Tidak ada di dalam puasa itu amalan perbuatan yang dapat disaksikan. Wa jami'u a'mali ta'at bimusahadin minal khalqi wa mar'a. Sedangkan semua amalan-amalan ketaatan, sedangkan semua ibadah-ibadah selain puasa itu bisa disaksikan oleh makhluk dan dapat terlihat. Wa saumu la yarahu illallah. Sedangkan puasa tidak bisa ada yang melihat kecuali Allah. Mana ibadah yang tidak bisa disaksikan kecuali makhluk? Nggak ada, kecuali puasa. 5 saja nih. Syahadat ada yang menyaksikan, sholat ada yang menyaksikan, zakat apalagi dimundang lagi. Kemudian haji, banyak banget yang ngelihat, ada walimahnya lagi. Puasa aja, masuk orang ke kamar mandi, kemudian setelah itu dia minum, setelah itu kemudian keluar pura-pura atau diem. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Kecuali dirinya sendiri dengan Allah. Karena puasa itu amalun fil batin fis sobril mujarrod. Puasa itu amalan yang ada di dalam batin, dalam diri kita, dengan semata-mata kesabaran. Kalau orang nggak punya kesabaran, buka dia puasa itu, meskipun orang nggak ada yang tahu, siapa yang tahu sih? Itulah makanya kenapa kata Al-Ghazali alasannya puasa. Yang pertama alasannya kenapa dia itu punya kedudukan khusus di sisi Allah, karena puasa itu rahasia di dalam dirinya sendiri, dia amalul batin. Yang kedua alasannya puasa itu annahu qahrun li aduwillahi azza wa jalla, karena puasa itu mengalahkan musuh-musuhnya Allah. Puasa itu dapat mengalahkan musuhnya Allah. Siapa musuhnya Allah itu? Syaitan. Kenapa bisa mengalahkan setan puasa itu? Fa inna wasilatas syaitani la'anallah as-sahawat. Sesungguhnya wasilahnya setan, perantaranya setan itu adalah syahwat. Wa innama taqawwas sahawatu bil akli wasurbi. Sedangkan syahwat itu bisa menjadi kuat sebab makan dan sebab minum. Setan itu wasilahnya adalah syahwat. Wasilahnya tuh perantaranya setan adalah syahwat. Sedangkan syahwat itu bisa kuat sebab ada makan, ada minum. Makanya ada obat kuat syahwat. Obat kuat. Itu kan berarti kan diminum. Nggak ada obat kuat kagak minum, kan kagak ada. Kuat syahwat pasti minum, pasti makan. Nah, kuatnya syahwat itu lewat makan, lewat minum. Sedangkan puasa enggak makan, enggak minum. Maka setan lemah saat itu.
Tapi kalau kemudian habis buka puasa, habis taraweh makan, buka puasa makan, habis taraweh makan, tengah malam makan, setan yang tadinya lemes bangkit lagi dia. Jadi kalau kemudian tanya, setan kok nggak lemes-lemes? Lemesnya tadi doang sampai buka puasa lemes itu. Karena buka puasanya banyak, habis tarawehnya makan lagi, malamnya makan lagi, sahurnya makan lagi, maka kuat itu setannya itu. Kita aja sahurnya itu cuma sekali, setan sahurnya berulang-ulang gitu. Makanya kemudian justru tidak menguatkan. Puasanya memang nggak makan, nggak minumnya memang dari subuh sampai maghrib. Tapi setelah maghrib sampai subuh tetap nahan diri. Tetap nahan diri karena puasa itu adalah nahan diri. Nahan diri nggak makan nggak minum, iya nggak boleh dari subuh sampai maghrib. Tapi setelah itu tetap nahan diri. Nahan diri untuk tidak melampiaskan itu namanya saum, puasa. Orang yang seperti ini maka dia bisa mengalahkan setan. Kata Nabi, inna syaitona la yajri min ibni adama majrad dam. Sesungguhnya setan itu mengalir, berjalan di anak manusia, di manusia itu majrad dam, sealiran darah. Mana tubuh kita yang nggak ada darahnya itu mana? Dari ujung rambut sampai ujung kaki, mana yang nggak ada aliran darahnya? Mungkin tangan kita nggak ada setannya, berhasil kita redain setannya. Tapi mungkin kaki kita nih setannya nih. Mungkin kaki sama tangan enggak, mata kita nih yang ada setannya. Kupingnya yang ada setannya, mulutnya yang ada setannya. Pokoknya semua yang ada aliran darahnya itu ada setannya di situ. Jadi nggak bisa orang itu santai-santai gitu. Karena matanya mungkin terjaga, mulutnya yang nggak terjaga, dan lain sebagainya itu. Setan mengalir di aliran darah. Maka kata Nabi, fadoyiku majariyahu bilju, sempitkanlah aliran setan itu biljui, dengan rasa lapar. Karena itulah baginda Nabi kemudian juga bersabda kepada Sayyidatina Aisyah, dawami qur'a babil jannah, terus meneruslah kamu mengetuk pintu surga. Aisyah bertanya, wa bimaza ya Rasulullah, ngetuk-ngetuk pintu surga itu dengan apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, biljui, dengan rasa lapar. Tidak ada orang yang tinggi derajatnya kalau tidak dengan rasa lapar. Makanya para aulia, para nabi, para rasul susah-susah hidupnya. Kalau susah hidupnya kan berarti kan lapar. Berarti kan lapar. Naik tinggi derajatnya. Para aulia Allah dulu sebelum menjadi aulia Allah, nggak ada yang gagal lapar itu, nggak ada. Mesti tirakatnya banyak, mesti tirakatnya kuat itu. Dengan cara menahan makan, minum, dengan cara berpuasa. Karena berpuasa itulah dia aliran setan itu sempit. Ketika aliran setan sempit itu, maka kemudian dia bisa mengakses alam ruh. Alam ruh. Dia ini lapar. Ketika lapar kan sempit nih aliran setan dia. Ketika aliran setan dia sempit, maka dia bisa mengakses alam ruh. Inilah yang kemudian dikatakan oleh baginda Nabi, laula annas sayatina yahumuna ala qulubi bani Adam. Seandainya bahwasanya setan itu tidak menyelimuti hati manusia, lanazoru ila malakutis samawati, niscaya manusia bisa mengakses kerajaan langit. Kita ini nggak bisa mengakses alam ruh karena hati kita, diri kita diselimuti oleh setan. Diselimuti oleh setan. Kenapa kita bisa ngeliat setan, bisa bersama dengan setan, bisa menyaksikan setan lagi tidur? Karena lagi tidur ruh kita tidak terkungkung oleh apapun. Gitu ya. Siapapun kita bisa mengakses ruh. Tapi dalam keadaan tidur. Kenapa? Karena ruhnya tidak terbatas oleh jasad. Ketika lagi bangun kayak begini nih, lagi sadar seperti ini, sulit orang itu mengakses alam ruh.
Mengakses alam ruh itu sulit. Kenapa? Karena terkungkung oleh setan. Kalau ditanya ngapain akses alam ruh, berani juga enggak gua. Bukan itu maksudnya, bukan cuma itu. Alam ruh itu alam yang paling dekat dari kita ini. Enggak bisa orang ini mengakses Allah, mengakses naik nih ke Rasulullah, ke Rasul, para nabi, bahkan ke Allah, kalau tidak melalui jenjang alam ruh ini nih. Kita ini mau kemana kalau tidak melewati ini nih? Jadi mengetahui alam ruh itu jangan diasumsikan, ngapain gue capek-capek ngeliatin setan, ngeliatin jin, ngeliatin malaikat, mau ngapain gue? Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah kita ini nggak bisa mengakses alamul arwah, alamul malakut, alam yang tinggi, alam nasut, alam tinggi itu kalau tidak melalui alam ini nih. Kita menyaksikan. Contoh, itu yang pertama, contoh. Kita tahu ada pahala apa enggak? Ada pahala enggak? Tak tahu. Seyakin apa kita sama pahala itu? Kalau kemudian yang sering saya bilang, kalau kemudian kita lagi wirid, lalu kemudian datang malaikat, engkau pengen 10 juta atau pengen 10 juta pahala untuk di akhirat, milih mana kita? 10 jutanya jelas nih di depan mata. 10 juta pahalanya nggak kelihatan. Mana yang kita pilih? Kan pasti 10 juta kan. Kenapa? Karena terlihat itu. Sedangkan kita nggak bisa mengakses itu. Apalagi contohnya yang sering saya bilang, Raqib Atid. Kan ada di sini. Emang Raqib Atid ini ada di alam mana? Apa bisa kita mengakses Raqib dan Atid di sini? Padahal Raqib Atid itu kerjaannya cuma Raqib nyatetin baik, Atid nyatetin yang buruk. Karena kita nggak bisa mengakses dua malaikat ini, tidak bisa mengakses dan tidak bisa menyadari ada dua malaikat di sini, makanya hidupnya itu mau sembarangan aja. Pokoknya nggak kelihatan orang maksiat aja, nggak kelihatan orang berbuat buruk saja. Padahal ada yang nyatet di sini, ada CCTV-nya di sini nih, CCTV-nya. Tapi karena kita nggak mampu mengakses CCTV yang ada di dalam diri kita ini, Raqib dan Atid ini, makanya sembarangan aja hidupnya. Itu maksudnya itu. Kalau manusia itu tidak diselimuti oleh jin, oleh setan, maka hatinya mampu mengakses malakut samawat. Dia mampu mengakses alam malakut, kerajaan langit, dia mampu mengakses itu. Kalau orang bisa mengakses itu, hidupnya bisa tertata, nggak mau bersembarangan, dan kemudian hidupnya itu jangka panjang. Siapa kita yang tidak yakin kita akan mati? Kan pasti mati. Dan kita yakin bahwa nanti ada kehidupan setelah kematian. Nah, nasib hidup kita ini kemana ini? Maka alasan yang kedua adalah kenapa kok kita ini harus mengakses alam ruh? Alasan yang kedua adalah nanti ketika mati, ruh kita melanjutkan perjalanan kita. Lalu kalau kemudian ruh kita ini melanjutkan perjalanan, kita nggak mampu, tidak bisa, dan tidak mengenal alam ruh, bisa jadi kesasar kita, bisa jadi bingung kita, bisa jadi melongok kita, bisa jadi orang yang gagap gugup kemana-mana gitu. Sama seperti Anda nggak pernah tahu Surabaya, turun di stasiun Surabaya, nggak pernah tahu nih yang jemput nggak ada, suasana Surabaya nggak ada, emang nggak melongok kita? Mau apa nih? Siapa yang dihubungin? Siapa yang menjemput? Ini kemana arahnya? Ini bagaimana? Emang nggak melongok kita? Itu baru ke Surabaya itu, yang sama-sama dunia itu, dan kita nggak tahu, nggak bisa mengakses apa-apa. Tapi orang yang dia mampu mengakses alam ruh dengan cara kayak begini nih, kita ngaji kayak begini, kemudian kita menahan diri kita. Kan akhirnya kita bisa mengakses sehingga ketika kemudian kita wafat, ruh kita udah tidak lagi sudah tidak lagi heran, tidak lagi gugup ketemu dengan alamul ruh. Kenapa? Karena ruh kita sudah terbiasa dengan itu. Itu maksudnya. Jadi kenapa kita harus mengakses alam ruh? Ya jangan diartiin, mau ngapain gue capek-capek ketemu sama jin, ketemu sama setan. Enggak, itu maksudnya. Karena siapa lagi kita? Jasad mah tetap di sini.
ruhnya nanti akan melanjutkan. Nah, kata Nabi tadi tegesin, seandainya setan ini tidak menyelimuti hati manusia, maka manusia mampu mengakses alamul malakut. Nah, caranya agar setan tidak menyelimuti hati kita, perkecillah, sempitkanlah aksesnya setan. Dengan cara apa? Salah satunya yang dibahas di sini adalah biljui, dengan rasa lapar, yaitu dengan puasa. Nah, itu fadilahnya. Al-faslul awwalu fil wajibati was sunaniz zahirati wal lawazim bi ifsadi. Itu terkait fadilah. Sekarang masuk kepada apa yang wajib, apa yang sunnah secara zahir, dan apa yang bisa merusak puasa. Al-awwalu, yang pertama, apa saja kewajiban yang jelas, yang zahir. Ammal wajibatu zahiratu, adapun kewajiban-kewajiban yang zahir terkait puasa. Karena kewajibannya itu ada yang zahir, ada yang batin. Sekarang dibahas yang wajib, yang secara zahir dulu. Kewajiban yang secara zahir dulu. Apa kewajiban secara zahir orang berpuasa? Al-awwalu, yang pertama, kata Imam Ghazali, muraqabatu awwali sahri Ramadan, mengamati awal bulan Ramadan. Wazalika biru'yatil hilali, itu harus dengan ru'yatul hilal, bukan bil hisabi, bukan dengan hisab. Imam Al-Ghazali, menurut Imam Ghazali, karena beliau Asy-Syafi'i, Imam Ghazali mengatakan mengamati awal bulan Ramadan biru'yatil hilal, dengan ru'yatul hilal, melihat langsung hilal, bukan menghitung hilal. Dan ini yang dipakai oleh Nahdlatul Ulama dan pemerintah, bukan menghitung. Kalau menghitung, sekarang juga udah bisa kita hitung. Bahkan 100 tahun ke depan udah bisa kita hitung kapan satu Ramadan. Kalau sekedar menghitung, bahkan 500 tahun ke depan juga udah bisa dihitung kapan satu Ramadan, udah bisa dihitung. Tapi muraqabahnya itu harus biru'yatil hilal. Nah, tahun ini ru'yatul hilal itu terjadi tanggal 10 Maret, hari Minggu. Hari Minggu tanggal 10 Maret itu akan ada ru'yatul hilal maghrib. Nanti ketika maghrib tidak terlihat hilal, hari Minggu tanggal 10 tidak terlihat hilal misalnya, maka puasanya hari Selasa. Senin masih bulan Sa'ban, Seninnya masih tanggal 30 Sa'ban, kalau minggunya tidak terlihat hilal. Tapi kalau hari Minggu terlihat hilal, maka hari Seninnya sudah puasa, malam Seninnya itu sudah mulai taraweh. Nah, bagaimana perhitungannya? Apakah memungkinkan hilal nanti akan dilihat, akan terlihat apa enggak? Dimungkinkan enggak? Secara hitungan hari Minggu itu rasanya tidak mungkin hilal bisa dilihat. Jadi belum imkanur ru'yah, istilahnya belum memungkinkan dilihat, sehingga besar kemungkinan hari Minggu itu hilalnya tidak terlihat. Berarti Senin masih bulan Sa'ban, puasanya hari Selasa, malam Selasanya baru mulai taraweh. Kemungkinan besar besok puasanya beda antara kita dengan Muhammadiyah atau Persis, beda. Muhammad NU pemerintah sama, tapi selain itu Persis Muhammadiyah itu beda. Muhammadiyah sudah menetapkan satu Ramadan itu hari Senin tanggal 11. Tapi pemerintah rasanya menurut saya nih kemungkinan besar, sangat kemungkinan besar, karena derajat bulan itu masih di bawah, belum masuk ke kriteria. Jadi sehingga kecil kemungkinan hilal bisa dilihat tanggal 10. Jadi insya Allah puasa kita ini hari Selasa. Nah, itu biru'yatul hilal. Kalau mendung, ya berarti harus disempurnakan 30 hilal, 30 hari bulan Sa'ban. Nah, ru'yah itu
bisa biqauli adlin wahidin, dengan ucapan satu orang yang adil. Satu orang yang adil bisa itu. Tapi wala yasbutu hilalus sawal illa biqauli adlaini. Tapi untuk melihat hilal Syawal harus minimal 2 orang. Ini ya beda ya. Kalau untuk melihat hilal Ramadan cukup 1 orang. 1 orang yang melihat, orang ini adil, cukup sudah besok Ramadan. Tapi kalau untuk melihat hilal bulan Syawal, besok ini lebaran apa enggak? Misalnya gitu, besok lebaran apa enggak? Itu minimal harus 2 orang. Kenapa? Ihtiyaton lil ibadah. Untuk hati-hati di dalam ibadah. Kalau besok ini lebaran apa masih puasa, butuh 2 orang. Sebab apa? Hati-hati. Jangan sampai ternyata besok lebaran dia masih puasa, dosa. Oh ternyata besok itu masih puasa, dia besok lebaran, berarti masih kurang 1. Wa man sami'a adlan wa wasaqa biqaulihi wa ghalaba ala zannihi sidquhu lazimahu saum. Siapa orang yang mendengar 1 orang yang adil dan orang yang terpercaya ucapannya, lalu dia itu menduga dengan kuat tentang kejujuran orang itu, lazimahu saum, wajib untuk dia puasa. Misalnya dulu belum ada sidang isbat. Dulu misalkan belum ada sidang isbat nih, belum ada pengumuman pemerintah. Lalu ada orang bilang, saya tadi maghrib ngelihat hilal. Orang ini 1 orang. Lalu kemudian dia orang yang adil, orang yang baik, orang yang terpercaya, orang yang jujur. Maka orang yang mendengar ini besok udah wajib melakukan puasa. Wa illam yakdil qadibih, sekalipun wa in lam yaqtadi al-qadi, dan jika hakim tidak memutuskan itu, falyattabi kullu abdin fi ibadatihi mujibazanni. Kalau hakim pemerintah tidak memutuskan, tidak ada sidang isbat nih, ya maka dia ikutlah kepada siapa yang dia kehendaki persangkaannya. Dulu belum ada sidang isbat, ya ikut saja, ikut si anu. Sekarang mah sudah ada sidang isbat. Jadi sudah ada pemerintah sudah menetapkan melalui sidang isbat bahwa puasa sekarang. Berarti ikut kepada pemerintah. Itu ikut. Wa in ru'iyal hilalu bi baldatin walam yura bi ukhra wa kana bainahuma aqallu min marhataini wajaba shaumu alal kull. Kalau ada orang melihat di satu kota melihat hilal, dan di antara satu kota dengan satu kotanya lain itu minimal lebih kurang dari 85 kilo, maka puasa wajib untuk dia. Misalnya di sini ngelihat hilal, kemudian di Bogor nggak ngelihat hilal, di sini ngelihat hilal, sini sama Bogor kan kurang dari 85 kilo kan, maka orang Bogor wajib ikut sini, sama puasa. Kenapa? Karena 85 kilo. Tapi wa in kana aksar kana likulli baldatin hukmuha wala yata'addal wujub. Kalau lebih dari 85 kilo, di sini sama Cirebon misalnya, itu kan lebih dari 85 kilo, maka hukumnya masing-masing negeri dan tidak melampaui wajib. Dulu nih, konsep dulu nih, konsep ilmu falak dulu. Zamannya Al-Ghazali. Misalnya Jakarta ngelihat hilal, Cirebon nggak melihat hilal, maka Cirebon tidak wajib ikut sama Jakarta. Jakarta ngelihat hilal, besok puasa. Cirebon nggak ngelihat hilal, berarti lusanya baru puasa. Dulu itu. Tapi sekarang itu maksudnya beberapa puluh tahun yang belakangan ini sepakat sudah, terutama di negara-negara Asia Tenggara, satu matla istilahnya, satu tempat pengamatan. Artinya apa? Selama masih ada di Asia Tenggara, misalnya Indonesia ngelihat, kan Indonesia duluan nih, baru kemudian Malaysia. Indonesia ngelihat, Malaysia harus ikut sama Indonesia. Indonesia nggak ngelihat, ternyata Malaysia yang ngelihat, ikut Indonesia sama Malaysia. Jadi udah satu matla, bukan lagi 85 kilo, satu matla se-Asia Tenggara, itu satu matla.
Makanya se-Asia Tenggara kalau dia ikut kepada Ru'yatul Hilal sama semua hasilnya. Indonesia puasa, Malaysia, Brunei, Singapura, segala macam itu ikut sama hasilnya itu. Kenapa? Karena dia satu matla. Asani, kewajiban zohir yang kedua. An-niyatu niat. Wala budda likulli lailatin min niyatin mubayyatatin muayyanatin jazimatin. Yang kedua, niat. Wajibnya niat ini setiap malam, harus niat setiap malam. Muayyanatin ditentukan, jazimatin yang pasti. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi sahri ramadhana hazihi sanati lillahi ta'ala. Setiap malam. Nggak boleh nawaitu sauma ghadin an adai fardhi, Ramadannya nggak ada. Puasa wajib doang. Saya ini puasa wajib. Nggak ada Ramadannya, nggak boleh juga. Setiap malam itu batasannya kapan? Batasannya sampai subuh. Ada orang malamnya nggak niat puasa, sholat subuh baru inget semalam nggak taraweh sehingga kagak baca nggak niat puasa, lupa gitu ya, nggak niat puasa, sholat subuh tidak dianggap puasanya, tapi haram tetap dia makan. Jadi udah nggak sah puasanya, haram juga makan. Jangan kemudian udah kadong lah kagak sah ini puasanya, makan aja 2 dobelnya tuh. 2 dobel, dosanya dobel 2 itu. 2 itu. Maka hati-hati. Itu menurut Imam Syafi'i. Maka sering saya katakan, ingat-ingat ya. Kita ikut kepada Imam Nawawi, Imam Maliki. Karena kan kita ahli sunnah wal jamaah pakai 4 mazhab. Yang kita pakai adalah Syafi'i. Tapi karena khawatir kita ini nanti lupa niat, maka kita ikut kepada Imam Maliki. Imam Maliki memperbolehkan niat puasa dengan niat puasa 1 bulan. Makanya ingat-ingat yang gini, setiap tahun saya ingetin juga. Nanti di taraweh pertama, di malam pertama niatnya 2 kali. Yang pertama niat yang untuk besok, nawaitu shauma ghadin an ada itu seperti biasa. Yang kedua niat puasa 1 bulan, nawaitu shauma sahri fi sahri Ramadan hazi sanat lillahi ta'ala. Saya niat puasa 1 bulan di bulan Ramadan tahun ini. Jadi 2 kali nih, 2 kali puasa. Untuk apa? Untuk backup. Barangkali kita lupa, kita udah terbackup dengan niatnya Imam Maliki. Ingat-ingat ya, ingat-ingat itu. Kalau nggak begitu, sudah batal, sudah batal. Ya. Walau nawat imro'atun fil haidi summa toharat qoblal fajri soha saumuha. Ada perempuan haid di malam hari, ada orang perempuan sedang haid, niat puasa. Kemudian dia sudah suci sebelum subuh, soha saumuha, puasanya sudah sah. Nah ini biasa umum seperti itu. Yang ketiga, kewajiban yang ketiga, al imsaku an isoli sayin ila jaufi amdan ma'a zikri saum, menahan diri dari memasukkan apapun saja ke dalam perut amdan secara sengaja ma'a zikri saumi, beserta dia ingat kalau lagi puasa. Apapun saja yang dia makan, yang dia masukkan dan itu sampai ke perutnya sengaja dan dia ingat lagi puasa, maka puasanya bisa menjadi batal. Seperti apa? Seperti makan, minum, suud, masukin obat ke dalam hidung. Hidung kan bolongan, masukin obat ke dalam hidung, itu kan pasti masuk ke perut. Terus huknah, masukin obat ke dalam dubur. Huknah itu, masukin obat ke dalam dubur, itu kan pasti masuk ke perut. Pokoknya masukin apapun saja yang itu akan sampai ke dalam perut, batal itu. Tapi puasa itu tidak batal sebab fasdu. Ngerti fasdu? Fasdu itu darah itu dibuka, dicuek gitu. Bukan beda lagi sama bekam. Jadi diseset. Fasdu namanya. Terus orang puasa di fasdu nggak batal.
Orang puasa dibekam enggak. Orang puasa memasukkan alat cungkil, korek apa namanya? Iya, korek kuping itu juga tidak batal, enggak batal. Kemudian jadi masukin ke kuping ini enggak batal. Jadi korek-korek kuping itu enggak batal, meskipun itu juga tidak dianjurkan. Tapi kalau lagi Anda gatal banget, gatal ya nggak apa-apa, pakai cotton bud gitu ya, nggak apa-apa. Itu tidak membatalkan puasa. Apa saja yang masuk dengan tanpa sengaja berupa debu jalanan atau laler yang masuk tanpa sengaja sampai ke perutnya, atau sesuatu yang ketika berkumur-kumur nggak sengaja sedikit masuk ke dalam perut, fala yuftir, maka tidak batal. Debu kan pasti masuk. Terus kemudian lagi jalan mangap, masuk laler, nggak sengaja, nggak batal. Kumur-kumur, ketelan sedikit aja, gitu, tidak. Illa iza balagha fil mudghah, kecuali kumur-kumurnya saat itu benar-benar kumur-kumur, sengaja banget kumur-kumurnya gitu, ketelan batal. Tapi kalau dia kumurnya itu udah jaga banget itu pelan-pelan, tapi ketelan sedikit, maka itu tidak batal. Tapi kalau kumurnya itu sengaja balagho, sengaja kencang, fayuftiru, maka dia dianggap batal. Kenapa? Li'annahu muqassir, karena dia dianggap lalai. Udah tahu puasa, sikat giginya kencang banget, gitu kan. Kalau sikat giginya itu pelan-pelan, ngejaga banget dah. Kemudian ada yang masuk sedikit, tidak batal. Tapi kalau sengaja banget gosok gigi gitu, dia ketelan, batal itu. Ar-rabiu yang keempat, habisin sekalian ya. Al-imsaku anil jima, menahan diri dari jima. Jelas orang yang bersetubuh pada bulan Ramadan batal dia. Wa in jama'a nasian, Imam Ghazali masih bisa nulis kayak begini. Kalau dia berjimanya itu nasian, lupa, lam yuftir, tidak batal. Lupa, ada orang berjima lupa, ya mungkin aja. Namanya pengantin baru, bukan cuma makan doang yang lupa, bukan cuma minum doang yang lupa. Dia bersetubuh lupa, dipikir bukan bulan Ramadan, dia baru ingat gitu. Maka tidak membatalkan. Wa in jama'a lailan aw ihtalama fa asbaha junuban lam yuftir. Kalau dia bersetubuh pada malam hari atau dia mimpi basah pada malam hari, maka ketika masuk subuh dia masih dalam keadaan junub, lam yuftir, tidak membatalkan puasa. Habis subuh belum mandi, tiduran, bangun udah subuh dalam keadaan junub, maka itu tidak membatalkan puasa. Wa in tola al fajru wa huwa mukhalitun akhlaqu fanaza'a fil hali soha saumuhu. Kalau sudah terbit fajar, udah subuh, sedangkan dia sedang menggauli istrinya, lagi habis sahur, dia menggauli istrinya nih. Di tengah menggauli tiba-tiba azan. Fanaza'a fil hal, langsung dicabut sama dia, langsung dicabut. Seketika itu juga soha saumuhu, puasanya dianggap sah. Sama kayak makan, lagi makan, ingat kalau langsung dilepehin seketika sah. Tapi kalau kemudian tanggung telan satu kali lagi telan, batal. Sama lagi bersetubuh, kemudian diingat cabut langsung sah. Kalau kemudian tanggung sedikit lagi, misalnya gitu, maka dianggap batal dan dianggap kafarat. Yang kelima, al-imsaku anil istimna, menahan diri dari bersenang-senang. Istimna itu ikhrajul mani qasdan, mengeluarkan sperma dengan sengaja, bijima'in au bighairi jima, dengan jima, dengan setubuh ataupun dengan tanpa bersetubuh. Wa iza fa inna zalika yuftiru, itu dapat membatalkan puasa. Tapi wala yafturu bi qiblati zaujatihi wala bi mudajaatihi, tidak membatalkan puasa mencium istrinya atau memeluk istrinya, malam yunzil, selama dia tidak keluar sperma. Mencium, memeluk boleh selama tidak keluar sperma. Tapi walakin yukrahu zalik, akan tetapi itu dimakruhkan.
illa ayyakuna saykhon, kecuali kalau dia memang sudah orang tua, udah kakek-kakek, nenek-nenek pelukan, kakek-kakek apa nenek-nenek pelukan, ya enggak apa-apa. Fala ba'sa bitakbil, boleh di dalam mencium. Wa tarkuhu aula, maka meninggalkannya, tidak mencium itu lebih utama. As-sadisu, yang terakhir, yang keenam, kewajiban secara zohir adalah al-imsaku an ikhrajil qai, menahan diri dari sengaja muntah. Ini sengaja muntah. Orang yang sengaja muntah yufsidus shauma. Sengaja memuntahkan dirinya yufsidus shauma, dapat merusak puasa. Wa in zara'ahul qayu lam yafsud shaumuhu. Kalau dia itu tidak sengaja, artinya muntah itu karena memaksa apa, dia memang mual karena dia naik mobil gitu kan, mual lalu kemudian muntah, lam yafsud shaumuhu, tidak batal, tidak rusak puasanya. Wa izabtala'a nuhamatan min halakihi aw sadrihi, kalau dia menelan dahak min halakihi aw sadrihi, dari kerongkongannya atau dari dadanya, ada tahak nih, ada dahak di kerongkongan atau di dadanya nih ada tahak, lam yafsud shaumuhu, maka puasanya tidak rusak. Ada dahak di kerongkongan kita telan nih, maka tidak merusak. Kenapa? Ruhsatan li umumil balwa bihi, karena meringankan, itu adalah susah gitu ya. Illa, kecuali ayyabtali ahu ba'da wusu'ila fih, kecuali jika dia dahaknya itu, dia menelan dahak itu setelah sampainya dahak itu ke mulutnya. Dahaknya itu ada di mulutnya, kan. Kalau di mulut kan tinggal dibuang, tapi dia telan lagi sama dia, itu fa innahu yuftiru inda zalik, itu dianggap buka puasa, dianggap batal. Dahak ada di mulut kemudian kita telan, batal. Tapi kalau ada di tenggorokan tidak batal. Sama seperti masih ada sisa minuman rasa, kan masih minum teh, minum kopi, ternyata di tenggorokan kita ini masih ada rasa, ketelan sama kita, enggak itu. Tapi kalau kemudian ada selilit, apa selilit itu? Ya bekas daging yang dari gigi, tapi adanya di mulut, bukannya diambil, dibuang, ditelan sama dia. Kenyang tidak, justru jadi batal puasa. Hati-hati nih. Nah, 6 inilah yang menjadi kewajiban secara zohir. Harus lihat hilal, niat puasa setiap hari, nahan diri dari apapun saja yang bisa masuk ke dalam perut, menahan diri dari berjima, menahan diri dari keluar sperma, dan yang keenam adalah dia harus menahan diri dari keluarnya muntah. 6 ini kewajiban secara zohir bagi orang yang berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wa'fu 'anna ya karim waghfir lana ya rahim Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad Allahumma inna nastaudiuka bima qara'na wa sami'nahu fardudhuma inda hajatina Allahumma ij'alna waj'al auladana wa talamizana min ahli ilmi wa min ahli khair wa la taj'al wa min arisadu min ahlil jahal bihaqi rabbana habdana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.